teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Pita Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan modul 10 yaitu STP. Apa sih STP itu? STP adalah Spanning Tree Protocol. Nah, STP atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP biasanya digunakan juga jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, teman-teman, mari kita lihat tadi kasus ini. Kita analogikan, kita akan membuat, di sini saya sudah membuat topologi yang memungkinkan looping. Nah, di mana switch kedua ini merupakan memungkinkan terjadinya looping. Nah, di sini kita perhatikan perbedaan switch yang akan terjadi looping dan tidak. Kenapa kedua switch ini memungkinkan terjadinya looping? Karena kalau kita lihat dalam topologinya hanya mempunyai satu buah jalur, yaitu tentu normal. Jadi kalau misalnya switch 1 mau ngirim ke switch 2, pastinya hanya menggunakan satu jalur. Bedanya dengan kita memiliki dua jalur ini. Teman-teman, ketika kita memiliki dua jalur, begini kan switch sifatnya memang membroadcastkan atau memberikan siaran informasi pada setiap port yang terhubung. Nah, dengannya seperti yang kanan. Nah, seperti yang kalian ketahui, ketika di sebuah perusahaan kita perlu mempunyai dua kabel atau lebih. Entah itu untuk menambahkan bandwidth atau yang lainnya. Jadi analoginya adalah ada yang terhubung dengan port 1, ada yang terhubung dengan port 1, ada yang terhubung dengan port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, misalnya ini PC A dan ini PC B. Nah, lalu ini switch tidak, dan ini switch 1 dan ini switch 2. Nah, ketika PC A ingin mengirim ke PC B, karena ARP membroadcastkan, jadi dia akan membroadcast ke semuanya. Dari fast Ethernet 1, begitu juga fast Ethernet 2, dia juga pasti membroadcast. Lalu switch 2 akan menerima pesan 2 ARP atau 2 paket. Setelah itu dia akan kembali ke fast Ethernet 3. Dia akan kembali ke sini. Jadi switch 1, ini switch 1, misalnya PC A dan PC B, lalu ini switch 1 dan ini switch 2. Ketika PC A ingin mengirim ke PC B, karena ARP membroadcast, jadi dia akan membroadcast ke semuanya. Dari fast Ethernet 1, 2, begitu juga dia pasti akan membroadcast. Lalu switch 2 akan menerima pesan 2 ARP atau 2 paket. Setelah itu dia akan kembali ke fast Ethernet 2. Kembali ke fast Ethernet 3. Dia akan kembali ke sini. Jadi switch 1 juga akan menerima pesan lalu akan menyampaikan kembali ke switch 2. Nantinya akan terjadi perputaran paket, dan disitulah yang namanya looping. Jadi terus-menerus berputar dari switch 1, 2, dan seterusnya. Ini akan terus berputar. Lalu di topologi akhir ini,
ini juga pasti akan terjadi looping. Nah, ketika kita mau mengirim pesan dari switch A ke B, lalu A ke C, lalu C ke B, mereka terus berputar pesan, ujung-ujungnya pesan tidak akan tersampaikan. Mereka akan terus-menerus saling melemparkan pesan. Jadi ini tuh jalurnya tuh terus berulang-ulang dan tidak tersampaikan pesannya, paketnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan praktekkan langsung di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat topologi 2 switch. Lalu ini kita percepat saja. Nah, sebenarnya default Cisco ini sudah melakukan STP pastinya, karena otomatis. Nah, terus gunanya kita konfigurasi untuk apa sih? Nah, jadi gunanya kita konfigurasi, misalnya di sini yang terblokir adalah fase Ethernet 02 dan switch 1, sedangkan di sini kita membutuhkan switch 1 sebagai jalur utama, memungkinkan untuk bagaimana switch 1 ini tidak terblocking. Maka caranya dengan menentukan pada beberapa hal di STP, jadi kita mengubah jalur blocking ini yang tadinya di switch sini, jadi yang tadinya di sini jadi ada di sini. Kali ini kita akan melihat bagaimana looping ini bisa terjadi. Di sini kita tambahkan 2 PC. Kita sambungin kabel. Nah, kita akan coba menonaktifkan STP dengan cara kita buka switch yang ini. Yang ini, teman-teman. Enable config. Lalu kita no spanning tree VLAN 1. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini. Dia pindah, teman-teman. Yang tadinya di switch yang ini jadi menjadi di switch yang di sini, teman-teman. Jadi dia pindah tempat. Nah, kenapa dia pindah tempat? Karena kita harus konfigurasi kedua switch-nya. Berarti sekarang kita di switch yang kedua, sama seperti tadi. Nah, sekarang dua-duanya sudah hijau. Nah, bisa lihat di sini port ini sudah up, teman-teman, dan tidak terblocking lagi. Kita akan coba kirim sebuah port, tapi kita coba isi IP terlebih dahulu di setiap isinya. Desktop, IP configuration, kita isi IP 192.16.23.1/24. Kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. File ya, teman-teman.
mau kita bagaimanapun dia pasti tetap akan valid. Karena bisa kita lihat di sini valid karena terjadinya looping di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke mode simulation. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita delete. Nah, sekarang kita akan masuk. Nah, kita coba kirim pesan lagi dari PC 0 ke PC 1. Lalu kita replay. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini. Ini terjadi perputaran pada pesan terus-menerus dan terjadi error. Ini terjadi error, teman-teman. Membuat pesan tidak tersampaikan, dia akan terus berputar atau saling melemparkan pesan. Bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Mereka akan terus berputar dan saling melemparkan pesan. Dan ini membuat terjadinya error, teman-teman. Teman-teman, kita akan membuat sebuah jaringan baru. Kita buka option terlebih dahulu. Lalu ke preference. Kita akan mematikan lampu indikator dahulu supaya kita tidak tahu blok mana yang sudah diblok. Jadi kita matikan yang show line likes. Kita matikan. Nah, di sini lampu indikatornya sudah mati ya, teman-teman. Nah, lalu kita di sini tambahkan 3 switch. Di sini. Lalu kita tidak akan mengirim pesan atau paket. Kita akan langsung menentukan yang di blocking itu yang mana. Kita pasang kabel terlebih dahulu. Kita akan menentukan root mana sih yang akan di blocking dalam Cisco simulation paket. Maka di sini kita akan menentukan dengan MAC address. Karena priority semuanya default, kita akan memakai MAC address terlebih dahulu. Kita buka switch yang teman-teman di sini kita ketik show interface VLAN 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini MAC address-nya, address is nah, dari sini kita copy. Lalu kita taruh di sini. Nah, begitupun sama, kita buka switch yang ini. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Enable show interface VLAN 1. Nah, ini kita copy juga.
copy, kita tempel. Sebenarnya teman-teman di sini juga. Enable show interface pilihan 1. Nah, ini kita copy juga. Kita tempel. Nah, ini setiap MAC address-nya sudah disimpan, ditaruh. Lalu kita, nah teman-teman, jadi di sini tuh kita akan jelasin cost itu sama dengan nilai metrik. Nah, lalu nilai metrik ini mempunyai 10 MB. 10 MB sama dengan 100. Nah, lalu 100 MB sama dengan 19. Lalu 1 giga sama dengan 4. Lalu 10 giga sama dengan 2. Nah, nilai metrik dalam sebuah jaringan internet ketika kita melalui internet 1 giga atau 2 giga, kecepatan internet di HP pasti lancar kecepatannya. Sebaliknya, jika di spanning tree semakin banyak bandwidth yang digunakan, semakin lambat. Ini kita pakai cost yang 100 MB yang 19, kita pakainya yang 19. Nah, jika kita melewati jalur dari sini ke sini, kita harus melewati 2 switch terlebih dahulu. Kecil angkanya. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang, semakin kecil angkanya, semakin cepat mengirimkan paketnya. Sebaliknya, semakin besar angkanya, semakin lama atau tidak efisien mengirimkan pesannya. Misalnya, kita mau melewati jalur ini kita harus melewati 2 switch terlebih dahulu. Jadi, misalnya 19 sampai 19 sama dengan 38. Nah, teman-teman, di sini ada port stats. Learning memulai membangun MAC address table. Listening menentukan jalur terbaik ke route bridge. Forwarding port aktif menerus traffic. Get blocking mendeteksi loop. Disable port mati atau dinonaktifkan. Nah, di sini kita bakal pakai 2 switch. Lalu kita sambungkan kabel. Dari sini, sini, dari sini, ke sini. Kita percepat.
Nah, kita buka di switch yang pertama. Lalu kita cek to show span spanning tree. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih listening. Jadi, ketika kita baru saja menghubungkan sebuah kabel pada switch atau device lain, yang pertama dia akan listening terlebih dahulu, lalu learning. Setelah itu, barulah port ini akan menentukan kalau ini tuh akan forwarding atau di blocking. Teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.